apa sebenarnya yang menyebabkan kegambangan itu terjadi? Kan kita hanya hitungan bulan saja sebenarnya ya untuk mencoblos nantinya. Gimana Pak Rudi? Ya, jadi kalau kita lihat dari survei kepuasan itu kan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan saat ini sangat tinggi. Otomatis secara naluri, mungkin juga secara persepsi di para pelaku usaha, mereka cenderung akan memilih calon presiden yang diharapkan bisa melanjutkan atau bahkan lebih bagus lagi dibandingkan presiden yang ada saat ini. Jadi melanjutkan program memperbaiki yang kurang-kurang gitu. Nah, dari 3 calon yang kita lihat, kalau saya tidak salah kan bisa dikatakan 2 calon secara terbuka sudah menyatakan akan melanjutkan program Pak Jokowi. Ya. Ada 1 yang mungkin agak oposisi. Nah, karena ada 2 yang sama-sama bilang akan melanjutkan, mungkin orang masih bingung yang 1 atau yang 2, karena sama-sama melanjutkan gitu. Nah, kalau misalnya 2-nya memilih oposisi, 1 yang melanjutkan, mungkin lebih gampang pilihannya. Nah, kalau itu yang menurut saya mungkin orang masih melihat kira-kira seperti apa sampai dengan pemilihan nanti. Kalau dari pelaku pasar tampaknya lebih condong, lebih senang yang melanjutkan begitu ya, karena merasa terpuaskan selama 10 tahun terakhir ini ya Pak Rudi. Ya, tingkat kepuasan pasar modal untuk pemerintahan Pak Jokowi itu menurut saya tidak hanya sekedar IHSG tumbuh lebih kencang atau tidak. Tapi memang kita melihat ada perbaikan sifatnya struktural. Ada infrastruktur yang dibangun. Ada program-program sosial yang berjalan dengan baik. Memang ada kekurangan sana-sini, tapi secara umum ya ini yang terbaik yang kami punya. Oke, Bu Lili sepakat dengan hasil survei atau mungkin dengan statement Pak Rudi? Kalau dari Anda, saat itu seperti apa di API? Saya pikir terima kasih ya Mbak Maria. Saya pikir saya setuju dengan hasil survei. Wah, harus setuju nih ya. Artinya begini. Atau jadi sampel juga nggak Bu? Bisa ya. Artinya begini Mbak Maria, posisi sekarang memang belum pasti kan. Memang calon capres sudah ada, tapi kan masih banyak hal-hal lain ya toh. Mereka kan kita juga belum mendengar visi misi mereka di katakanlah di bidang keuangan ya, pasar modal begitu ya. Dan cawapresnya siapa juga belum tahu. Jadi posisi sekarang memang saya lihat sih memang ya wait and see saja. Galau, tapi kegalauan itu tidak membuat mereka gelisah tidak bertransaksi di pasar modal ya. Artinya itu tidak mempengaruhi kalau saya lihat ya. Tapi kira galau terjadi saat ini karena transaksi kan turun terus nih Bu hari-hari Bu. Bukan karena itu. Bukan karena itu ya. Oke. Begitu ya. Oke. Ya, tetap bertransaksi gitu. Walaupun mungkin galau nanti mau pilih siapa begitu ya. Artinya mereka masih wait and see ya untuk pada akhirnya mau pilih yang mana sih, siapa sih gitu ya. Tadi Pak Rudi sudah mengatakan ya prestasi Pak Jokowi ya. Saya pikir dari tingkat survei kepuasan itu jelas gitu ya, nyata begitu ya. Jadi ya pada akhirnya kita memang ingin katakanlah calon presiden yang memang ya pro pasar udah for sure gitu ya. Tapi kita juga ingin presiden yang pro rakyat juga ya, kesejahteraan rakyat. Karena pada akhirnya kita ingin ada stabilitas, keamanan gitu ya. Kalau kita berbicara investasi ya di pasar modal, pada akhirnya kan memang orang ingin ada ketenangan, kenyamanan, betul dalam beraktivitas dan kepastian hukum misalnya ya. Jadi katakanlah capres itu ya harusnya memiliki kriteria itu ya. Kepastian hukum itu kan menjadi satu hal yang sangat krusial ya di Indonesia. Ya. Dan itu memang masih menjadi PR begitu ya, dan hopefully memang presiden yang akan datang ya bisa melanjutkan PR-PR itu begitu. Oke, baik, melanjutkan PR-PR yang saat ini juga masih menjadi PR gitu ya, jadi belum terselesaikan ya. Pak Yanuar atau Bang Yanuar, Anda melihatnya seperti apa? Apakah Anda juga sepakat dengan survei atau melihat hal lain begitu ya yang mungkin menjadi sumber kegambangan para pelaku pasar modal begitu dalam memilih kira-kira akan kemana nih arah pilihannya presiden, walaupun ada nama-nama yang memang sudah cukup memuka begitu ya, nama-namanya sudah mentereng gitu. Nah ini seperti apa nih Bang? Ya oke. Pertama gini ya, kalau kita lihat tingkat kepuasan gitu ya, kita harus melihatnya satu dari sudut pandang makro gitu. Makro sendiri ada 2 gitu ya. Ada persoalan global yang nanti juga akan sangat berpengaruh ke geopolitik. Ada yang soal lokal yang sedang kita bicarakan sebetulnya politik elektoral kita gitu. Nah sebetulnya kalau kita lihat gitu, kenapa kondisi makro ini bagus gitu. Karena kita perlu sadari sebetulnya sejak tahun 2008 dunia ini semakin berjalan di rel kaum monetaris ya, dengan adanya
bank-bank sentral negara maju melakukan quantitative easing. Jadi artinya kompensasi inflasi yang terjadi setelah Wall Street crash di tahun 2008 itu diserahkan dengan utilisasi aset gitu. Nah, kita tentu dapat limpahan dari situ yang cukup besar, terutama untuk trading gain kita ya. Jadi artinya kenapa tadi pelaku pasar juga puas ya, karena memang kita punya ruang kalau diarbitrasikan antara transaksi saham kita di rupiah, kemudian dibawa ke underlying-nya ke pasar uang, itu return-nya bisa lebih baik dibandingkan kalau saya misalnya mengelola portofolio di pasar negara maju, jadi emerging market gitu. Dua, kalau kita lihat dari sudut pandang perbankan sendiri sebetulnya, karena perbankan sejak tahun 2008, sejak pemerintah mereformasi sistem surat utang kita ke pasar gitu ya, jadi pasar komersil, sebenarnya suku bunga bank sentral ataupun BI rate sudah tidak memegang peranan penting karena BI sendiri sudah mengalihkan instrumen moneternya ke surat utang gitu ya. Jadi artinya likuiditas dan segala macam di situ. Jadi yield-nya akan bermain di surat utang. Nah, kenapa kita punya tingkat kepuasan? Karena orang gini gitu. Kemarin kan inflasi Amerika sampai ke 9 mau 10 gitu ya. Kemudian global juga Eropa dan sebagainya. Nah, koreksi di negara lain tuh besar-besar gitu. Kenapa? Karena suku bunga mereka rendah. Jadi artinya mereka berada dalam teritori suku bunga rendah, misalnya suku bunga negatif dan sebagainya, sehingga kontraksi yield-nya besar. Nah, sementara kalau kita, suku bunga kita, surat utang negara kita dari 2008 sampai ke 2019, itu in average ada di sekitar 7%. Artinya, kalau inflasi di Amerika jadi ke 10, kita mungkin hanya koreksi harga di sekitar 10 basis poin. Itu artinya tidak mengganggu sistem perbankan kita. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa zona nyaman itu tidak sesuatu yang berdiri bebas juga gitu. Jadi dipengaruhi juga oleh situasi global. Jadi artinya, nah dalam posisi kayak gini, sebetulnya kalau kita lihat apa kegamangan yang terjadi di pelaku pasar, ada dua nih. Satu yang dilihat adalah bagaimana terkait dengan pertempuran yang sudah semakin tampak ya antara dua kubu moneter yang sekarang mendominasi, yaitu kubu special drawing right-nya IMF, yaitu Amerika dan sekutunya, dan kemudian kubunya Cina dan sekutunya di BRICS gitu. Ini kan semakin menguat gitu. Ada dua sinyal yang lihat sebetulnya sinyal-sinyal hostile takeover sudah terjadi misalnya ketika Adani di India mulai ditekan gitu ya, ditekan dari sisi harga, kemudian Singhan gitu juga ditekan dari sisi shortnya di bursa komoditas Inggris gitu. Nah, dua hal ini sebetulnya dicermati oleh pelaku pasar, what next in our market gitu. Jadi artinya di global market ini selanjutnya geopolitik akan kemana? Ini kekhawatiran besar dan menurut saya sebetulnya meskipun yang belum tercakup di survei ini menurut saya akan menentukan gitu. Jadi kalau kita bicara siapa yang menentukan elektoral, suka nggak suka gitu. Elektoral kita ini berbiaya besar. Tapi sebetulnya pemilihnya mungkin bukan yang disurvei oleh CNBC. CNBC ini mungkin dari sekitar berapa voter gitu ya. Jadi voternya kan kebanyakan di desa, kebanyakan milenial dan sebagainya. Nah, sebetulnya ada riset yang menarik dari CNBC ya. CNBC juga meriset juga tentang underground ekonomi kita ya. Betapa generasi yang misalnya yang diriset oleh CNBC yang lahir tahun 97 sampai 2012 ternyata mengisi kue pasar digital di underground ekonomi kita ya, dalam artian prostitusi online dan sebagainya. Kemudian hal lain yang juga yang mencuat adalah meningkatnya transaksi pinjol. Jadi pinjol ini kan transaksi 2 jutaan dan sebagainya, itu perkiraan 1,8 T. Jadi ini sebetulnya kalau bahasa politisi yang sudah lama, ngeri-ngeri sedap juga sebetulnya. Jadi kalau dilihat sebetulnya bahwa ini ada persoalan uang beredar di tingkat bawahnya itu nggak ada gitu, diatasi oleh pinjol, diatasi oleh konten-konten dan sebagainya. Nah ini kemudian siapapun yang maju, mau 3 calon kayak mau 2 calon, dia akan membutuhkan biaya yang besar gitu. Jadi istilahnya perlu uang jago dan sebagainya. Nah di sini tuh sebetulnya yang di pasar modal tuh akan sangat menentukan. Dia akan menentukan siapa yang akan jadi gitu. Makanya kalau menurut saya tidak terlalu heran kalau misalnya surveinya mengarahkan kepada keberlanjutan. Tapi yang harus kita catat adalah di depan kurva bisa jadi ini juga jadi masalah buat bangsa. Ya. Itu sebetulnya
Setuju sih Bang ya. Apalagi kalau misalnya ceruk-ceruk pasar tadi ya, uang yang beredar yang di underground ekonomi bisa ditarik begitu ya menjadi authority di investasi, itu akan lebih oke begitu ya masuk ke pasar modal begitu ya. Jadi supporting sendiri nih Bang. Ini seru banget nih kalau lanjut ngobrol sama Bang Yanuar. Tapi saya mau ke Bang Vasco dulu nih. Anda melihatnya seperti apa? Dari hasil survei, dari statement-statement yang ada begitu ya. Dari IMI melihatnya seperti apa nih Bang? Apakah memang kecenderungan galau atau gamang itu masih terjadi begitu ya di bulan-bulan ini? Nah ini kadang-kadang memang kita harus melihat karakter anak muda ini nggak boleh banyakan galau. Oke. Jadi kalau kebanyakan galau ini optimisme kita jadi berkurang, negara hancur jadi kan. Tapi yang saya pandang dari hasil survei CNBC ini menarik ya. Di saat 70% tingkat kepuasan, ya memang nyatanya kalau kita harus akui saat ini pemerintahan Pak Jokowi ini mampu membuat ekonomi ini stabil dan para pelaku usaha pun lebih mudah di saat mereka ingin mendapatkan informasi yang jauh lebih cepat ya, karena iklim dunia saat ini kan memang dipermudah dengan iklim dunia digital. Tapi kalau saya melihatnya gini ya, kalau arahnya kepada titik siapa capres yang paling menarik misalnya untuk ke depan ini, kalau kita pandang dari ada 3 capres lah misalnya ya, dari Anies Baswedan, ada Prabowo, ada Ganjar gitu ya. Saya melihatnya mungkin kalau kita kaitkan dengan tingkat kepuasan itu, anak-anak muda pengen yang tenang-tenang aja, nggak mau yang ribut-ribut lagi gitu loh. Jadi tenang-tenang artinya berarti lebih cenderung melanjutkan. Cenderung yang melanjutkan. Jadi nggak usah lah kita ribut-ribut lagi kayak kemarin 2019 ini kan panas betul ya. Cebong kampret. Sampai sekarang tuh cebong masih jadi cebong aja, nggak jadi kodok gitu kan. Kampret juga udah masih terbang-terbang aja. Tapi poin yang paling menarik adalah di saat kita melihat siapa capres yang paling menjadi sebuah harapan adalah capres yang bisa duduk untuk bersanding. Jadi siapapun misalnya yang jadi itu adalah beliau-beliau yang mampu bisa merangkul semuanya gitu loh. Jadi nggak harus, coba bayangkan ya kalau kemarin misalnya pada saat kondisi ekonomi lagi COVID itu kan, pada saat itu kalau peta politik kita misalnya Pak Prabowo itu misalnya nggak bergabung ke pemerintahan Jokowi dan Pak Jokowi tidak mau menerima Pak Prabowo dan sebaliknya gitu ya, gimana? Belum tahu, belum tentu seperti ini gitu kan. Ini kan jadi titik yang perlu kita pertimbangkan, apalagi bagi para generasi muda yang memang harus melihat sudut pandang itu adalah sudut pandang yang penting. Karena kaitan politik dan kestabilan ekonomi menurut saya harus terus diperkuat ya. Iya.